Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi teks. Lebih lengkapnya fungsi teks bisa Anda lihat di tabs formulas, kemudian pilih teks. Kemudian di sini kita bisa melihat di sini banyak sekali fungsi-fungsi teks yang disediakan oleh Microsoft Excel. Tentunya kita tidak akan membahas semua karena keterbatasan waktu. Kita akan bahas beberapa fungsi teks yang sering digunakan. Fungsi yang pertama adalah fungsi left. Fungsi left adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter pada data bertipe teks mulai dari kiri sebanyak X karakter. Bentuk penulisannya adalah sama dengan left, kemudian teksnya, kemudian number karakter atau jumlah karakter yang dibaca. Contohnya misalkan seperti ini, saya punya data, ada tulisan Malang. Kemudian saya membaca sebanyak 1 digit dari kiri ya. Perintah yang saya gunakan adalah sama dengan left, kemudian saya sebutkan alamat selnya yaitu sel C11, kemudian saya baca sebanyak 1 digit karakter, maka hasilnya adalah M. Jika saya membaca adalah 2 digit karakter, maka hasilnya adalah MA. Jika saya membaca 3 digit, maka hasilnya adalah MAL. Jika saya membaca 4 digit, maka hasilnya adalah MALA. Ya, prinsipnya left digunakan untuk membaca data bertipe karakter dari kiri sebanyak berapa. Tentunya di sini sebanyak berapa kita bisa masukkan angka-angka yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada data, ada nomor induk, ada nama, ada jurusan. Nah, kita diminta untuk masukkan kode jurusan, di mana kode jurusan itu diambil dari 2 digit pertama dari nomor induk. Jadi kalau misalkan di sini IA 101 2010, maka kode jurusannya adalah IA. Ya, nama jurusannya adalah IPA. Maka kita bisa menggunakan perintah left. Kita ketikkan rumusnya sama dengan left. Kemudian kita baca datanya C23, kemudian kita baca ya number karakternya sebanyak 2 digit. Kemudian kita enter. Maka di sini kode jurusan hasilnya adalah IA. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, bahasa kode jurusan adalah PS. Ya, di sini kelihatan 2 digit yang pertama. Maka di sini akan menghasilkan kode jurusan yang sesuai dengan pembacaan 2 digit pertama dari nomor induk. Mana? Mudah bukan? Ya, fungsi left. Nah, sekarang kita berpindah ke fungsi teks yang berikutnya, yaitu fungsi rect atau perintah rect. Fungsinya adalah digunakan untuk mengambil data karakter pada data bertipe teks mulai dari kanan sebanyak X karakter. Jadi kebalikan dari fungsi left. Kalau left membaca dari kiri, kalau rect membaca data dari kanan. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan rect, teks yang dibaca, kemudian number karakter, ya jumlah karakternya berapa, jadi membaca data dari kanan sebanyak berapa digit. Oke, contohnya sama ya, saya punya data Malang, saya baca dari kanan sebanyak 1, maka hasilnya adalah G. Kalau saya baca dari kanan sebanyak 2 digit, maka hasilnya adalah NG. Kalau saya baca 3 digit dari kanan, maka hasilnya adalah ANG. Jika saya baca 4 digit dari kanan, maka hasilnya adalah LANG. Ya, jadi fungsi rect membaca data dari kanan berapa digit. Nah, contohnya seperti ini. Ada data siswa, muncul seperti ini, ada nomor induk, nama, jurusan. Nah, kita diminta untuk menampilkan tahun masuk, di mana tahun masuk adalah dibaca dari data nomor induk dari kanan sebanyak 4 digit. Maka kita tinggal ketikkan rumusnya di sel yang kita tuju di sini E25. Kemudian kita ketikkan rumusnya, jangan lupa sama dengan right. Kemudian kita arahkan teksnya adalah B25, kemudian kita masukkan number karakternya berapa, 4 digit misalkan, kurung tutup, kita enter. Maka Helen tahun masuknya adalah 2010. Tahunnya dari mana? Dari membaca data nomor induk 4 digit yang terakhir ya, di sini 2010. Kita copy ke bawah. Maka akan didapat
tahun masuk dari tiap-tiap siswa akan kelihatan di sini berdasarkan membaca data nomor induk. Oke, nah ada membaca data dari kiri, left, ada membaca dari kanan atau right. Nah, jika kita ingin baca dari tengah gimana? Nah, ini jadi permasalahan. Maka di sini ada fungsi mid, di mana fungsi mid ini adalah fungsi yang digunakan untuk membaca data mulai dari posisi yang ditentukan berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Jadi kita bisa mulai dari manapun, ya. Bentuk penulisannya sedikit berbeda dengan left dan right, karena di sini ada 3 parameter yang harus kita isi. Yang pertama adalah teks, ya, kata atau kalimat yang karakternya akan diambil. Kemudian start number, ya, posisi karakter pertama yang akan diambil dalam teks. Kita bisa mulai dari posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian baru di sini kita masukkan jumlah karakter yang akan dibaca berapa. Jadi misalkan di sini ada data Malang, saya membaca data, ya, di sini C16 posisi kedua. Posisi kedua berarti kita hitung mulai dari ini, ya, 1, 2, di posisi kedua adalah A sebanyak 2 digit, maka A dan L hasilnya adalah A dan L atau AL, ya. Jadi kita baca data posisi kedua sebanyak 2 digit. Kalau saya baca posisi kedua sebanyak 3 digit, maka saya adalah alang. Ketika saya baca data yang kedua sebanyak 4 digit, alang. Kalau saya baca posisi yang kedua sebanyak 5 digit, akan memunculkan di sini adalah alang. Oke, ya, jadi fungsi mid di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menjembatani jika ternyata fungsi left dan right tidak bisa membaca karakter. Ya, jadi kalau left membaca data dari kiri, right dari kanan, kalau mid kita bisa menentukan posisinya dari mana, kemudian jumlahnya berapa. Itulah perbedaannya. Contohnya adalah misalkan seperti ini, ya. Kita akan membaca data kode induk, ya. Dari nomor induk ini kita akan baca kode induknya. Tentunya, ya, kode induk di sini adalah digit yang ketiga sebanyak 3 digit. Kalau kita menggunakan fungsi left, kita tidak akan pernah bisa membaca, apalagi menggunakan fungsi right. Maka mau nggak mau kita akan menggunakan fungsi mid untuk mengambil data induk dari nomor induk yang sudah ada. Kita lakukan sama dengan mid, kemudian kita sorot datanya, nomor induk sel B28, kemudian kita tentukan mulai dari digit yang keberapa. Kita cek di sini nomor induk 1, 2, 3, digit yang ketiga sebanyak berapa digit. Kalau misalkan di sini adalah 101, berarti 3 digit. Kita langsung, ya, ketikkan lagi angka 3, berarti mid teksnya adalah B28, kemudian start numbernya adalah posisi yang ketiga, dan number karakternya adalah posisi sebanyak 3 karakter. Dan kita tutup, kita enter, hasilnya seperti ini. Helen kode induknya adalah 101. Kita copy ke bawah. Nah, Mega 102, Intan 120, dan seterusnya. Ini adalah contoh membaca data menggunakan mid. Fungsi tag yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi len. Fungsi len adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung panjang karakter yang ada pada sebuah teks. Bentuknya adalah sama dengan len kemudian teksnya. Ya, keterangan, ya, spasi dianggap sebagai satu karakter. Contoh, kita pengen tahu Malang itu berapa digit. Nah, maka saya akan menggunakan fungsi len. Len dari data C14, maka akan didapat 6 digit karakter. Ya, berarti Malang 6 digit, Surabaya 8 digit, Jakarta 7 digit, dan Bandung 7 digit, ya, tanpa kita menghitung secara manual. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada data nama. Kita diminta untuk menghitung panjang karakter nama. Jadi Helen itu berapa, Mega berapa, Intan, dan seterusnya. Maka saya akan gunakan minta sama dengan len. Kemudian di sini langsung saya sorot. Ya,
teksnya, kemudian langsung saya enter. Nah, hasilnya seperti ini. Panjang karakter nama Helen itu adalah 5 digit. Kita copy ke bawah. Hasilnya langsung otomatis muncul dengan sendirinya tanpa kita menghitung secara manual. Nah, itu adalah fungsi dari perintah learn, yaitu menghitung panjang karakter yang ada pada sebuah data teks. Mudah bukan? Kita sudah mempelajari left, right, mid, dan learn. Ya, tentunya Anda masih bisa mengikuti materi saya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke fungsi berikutnya, trim. Nah, fungsi trim adalah fungsi yang digunakan untuk menghilangkan spasi pada kalimat atau teks sehingga spasi tersebut menjadi satu spasi antar karakter. Nah, bentuk penulisan fungsi trim sendiri adalah seperti ini, trim kemudian teksnya. Contohnya misalkan kita punya data seperti ini, Surabaya. Anda perhatikan di sana, ternyata datanya acak-acakan, ya, spasi antar hurufnya tidak sama. Bandung sama saja, Jakarta, apalagi Malang di sini. Nah, kacau. Kita diminta untuk merapikan. Ya, jadi untuk merapikan dan menghilangkan spasi-spasi kosong yang tidak berguna. Jadi nanti jarak antar teksnya hanya satu spasi, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan perintah trim. Ya, perintahnya adalah trim kemudian langsung datanya. Misalkan seperti ini, trim C14. Nah, hasilnya langsung rapi dengan sendirinya. Trim C15 Bandung seperti ini, trim C16 dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah perintah trim. Kemudian perintah yang terakhir adalah perintah concatenate. Fungsinya adalah menggabung dua atau lebih teks atau kalimat menjadi satu kalimat atau satu teks. Untuk penulisannya adalah seperti ini, concatenate. Kemudian teks 1, teks 2, teks 3, dan seterusnya. Jadi misalkan kita punya data 1, data 2, data 3, di mana isinya ada macam-macam dan kita ingin menggabung, maka kita akan menggunakan perintah concatenate. Contohnya misalkan seperti ini, saya ingin menggabung data 2 di mana berisi Indo dan data 3 di mana berisi Indonesia, maka saya tinggal gunakan perintah sama dengan concatenate, kemudian saya sorot data yang pertama, saya sorot data yang kedua, saya enter. Nah, kalau muncul seperti ini, kita cek lagi conca. Nah, ini salah ya, salah penulisan, kita ganti. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya, jadi kita perhatikan perintahnya tidak boleh salah, concatenate. Ya, munculnya seperti ini. Kemudian kita ingin menggabung antara Malang dan Kota Bunga, data kedua dan ketiga, maka kita ketikkan lagi ya, kita copy saja dari sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, Malang Kota Bunga. Nah, untuk yang ketiga di sini kita ya menggabung dengan data yang pertama, ya, kita tambahkan aku, maka kita gabung lagi, ada B13. Kita gabung, nah nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ya, selamat datang. Nah, kita gabung dengan B14. Ya, B14-nya kita hapus. Akan muncul di sini selamat datang. Nah, ketika kita perhatikan di sini Malang Kota Bunga, ternyata di sini rapat ya, tidak ada spasinya. Nah, ya, jadi antara Malang dan kota tidak ada spasinya. Kita bisa tambahkan spasinya di mana? Di sini. Kita tambahkan spasi kosong. Hasilnya seperti ini, ada spasinya sekarang. Kemudian aku cinta Malang, kita tambahkan spasi kosong. Kita gabung dengan teksnya. Hasilnya seperti ini. Hal yang sama kita lakukan dengan selamat datang. Kita tambahkan spasi kosong.
hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita pengen menggabung teks atau kalimat, kita bisa menggunakan perintah concatenate. Ya, contohnya seperti ini. Kita diminta untuk membuat informasi dari data nomor induk, nama, jurusan, tahun masuk. Kita diminta untuk membuat informasi gabungan. Contohnya misalkan di sini nomor induk titik 2, kita masukkan nomor induknya. Kemudian koma, nama, ya kita masukkan namanya. Jurusannya, kita masukkan jurusannya. Kemudian tahun masuk, kita masukkan tahun masuknya. Maka kita gunakan concatenate. Kemudian kita akan gabung. Ya, ada tulisan nomor induk, kita gabung. Nomor induk kita gabung dengan nomor induk seperti ini. Kemudian kita gabung lagi dengan, nah ini ya, nama besar N nya. Kita gabung lagi dengan nama. Kita beri nama seperti ini ya, D24. Kemudian kita gabung dengan jurusan. Gabung dengan jurusan seperti ini. Kita gabung, ada jurusan. Kemudian kita gabung lagi dengan tahun masuk. Kita gabung dengan tahun masuk. Nah, enter. Hasilnya seperti ini. Ya, nomor induk, kemudian nama, kemudian jurusan, kemudian tahun masuk. Jadi kita bisa menambahkan di sini dengan kata seperti ini. Ingat, jika kita masukkan dia adalah teks, maka harus diberi tanda petik. Oke ya, tinggal kita merapikan ya seperti ini. Diberi koma, kita beri spasi, kita beri koma lagi, kita beri spasi, kita beri koma di sini, kemudian kita beri spasi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita gandakan ke bawah. Hasilnya akan muncul seperti ini. Perhatikan. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan informasi gabungan, di mana informasi gabungan adalah gabungan dari nomor induk, nama, jurusan, kemudian tahun masuk. Nah, kita gabung menggunakan perintah concatenate. Nah, ini adalah perintah atau fungsi teks yang terakhir yang kita pelajari. Gimana? Mudah bukan? Fungsi-fungsi teks ya. Left, right, mid, length, trim, dan yang terakhir adalah concatenate. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.